Perjuangan tiada henti terus dilakukan untuk menemukan korban KMP Tunu Pratama Jaya. Setelah titik terang lokasi bangkai kapal ditemukan, tim gabungan berpacu dengan waktu untuk menghadirkan kepastian bagi keluarga yang menanti. Dan kita langsung terhubung dengan tim kita di sana yang kemudian memang ada harapan untuk pencarian tim dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini. Ada Farah Manhila di sana. Selamat siang Farah. Farah, bagaimana hasil pencarian? Apakah sudah ada korban lagi yang ditemukan? Ya, selamat siang Ferdi, Fatima dan juga pemirsa. Memang informasi terbaru ada sebanyak 3 korban yang diduga kuat ini merupakan korban KMP Tunu Pratama Jaya yang berhasil dievakuasi. 1 diantaranya pemirsa ini sudah teridentifikasi. 1 jenazah ini kemarin ditemukan sekitar pukul 10 sampai 11 siang. Korban tersebut adalah I Ketut Oka yang berasal dari Klungkung, Bali dan saat ini masih berada di RSUD Belambangan sebelum diserahkan kepada keluarga. Sementara 1 jenazah yang ditemukan kemarin petang ini masih dalam proses identifikasi postmortem dan 1 jenazah yang informasinya ditemukan tadi pagi ini masih dalam proses konfirmasi untuk memastikan kebenaran informasi ini, termasuk proses evakuasi yang tengah dilakukan ke wilayah darat. Dan saat ini pemirsa, saya coba akan ajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi di posko terpadu penanganan kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya. Di sini Anda bisa melihat ini ada beberapa pihak yang berada di posko terpadu, mulai dari ASDP, kemudian ada juga dari Bidokes Polda Jawa Timur yang bersiaga untuk menerima informasi terkait laporan hilang dari keluarga yang mungkin merasa bahwa keluarganya termasuk dalam penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Tadi pagi kami menerima informasi bahwa belum ada satu keluarga yang melaporkan atau belum ada data tambahan yang mereka terima. Namun ini saat ini saya melihat sedang ada seorang warga yang diduga saat ini tengah melaporkan salah satu anggota keluarganya. Dan di posko terpadu ini pemirsa juga rupanya cukup berbeda dengan kemarin. Ini jumlah keluarga yang berada di posko ini rasanya semakin sedikit jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Para keluarga korban yang masih berada di posko terpadu ini pemirsa memilih bertahan sampai benar-benar mendapatkan titik terang ataupun informasi terkait keberadaan keluarganya dalam kondisi apapun. Tadi saya sempat mewawancarai sejumlah keluarga yang mengaku sudah ikhlas dan pasrah atas apapun kondisi yang terjadi pada keluarganya, namun mereka hanya bisa berharap bahwa anggota keluarganya ini bisa ditemukan dan mereka bisa langsung melakukan pemakaman ataupun melakukan penyemayaman di rumah duka. Itu menjadi salah satu alasan kenapa para keluarga korban ini masih berada dan bertahan di KMP Tunu Pratama Jaya. Sementara untuk operasi SAR gabungan, pemirsa, hari ini juga terus dilakukan oleh sejumlah pihak. Sejak pagi tadi ini juga baik seru laut, udara maupun darat ini dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Dan hari ini juga rencananya pemirsa berkaitan dengan titik KMP Tunu Pratama Jaya yang diduga menjadi bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya hari ini juga masih dalam upaya untuk memastikan apakah benar lokasi tersebut adalah KMP Tunu Pratama Jaya yang memang jaraknya ini tidak jauh dari titik awal titik KMP Tunu Pratama Jaya yang dinyatakan hilang kontak. Hari ini juga TNI AL melalui Pangko Armada 2 tadi menyampaikan bahwa akan menerjunkan ROV
atau sebuah robot ataupun kendaraan yang bisa dikendalikan jarak jauh untuk bisa memantau bagaimana sebenarnya kondisi di bawah laut dan apakah benar titik bangkai itu adalah bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Dan inilah kondisi keluarga korban pemirsa yang masih memilih bertahan di ASDP Ketapang. Anda juga bisa saksikan ada keluarga yang bahkan harus terpasang infus, bahkan mengalami kondisi yang tidak fit namun memilih untuk tetap berada di ruang tunggu ASDP Ketapang. Para keluarga juga sesekali masih menanyakan informasi terhadap posko terpadu dan mereka hanya berharap ada penambahan data yang tercatat karena begitu ada penambahan data yang tercatat di papan tulis ini mereka berbondong-bondong untuk melihat siapakah sebenarnya nama yang tertulis, apakah itu merupakan bagian dari anggota keluarga mereka. Sementara itu informasi dari wilayah Banyuwangi saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Farah Manhila dari Banyuwangi, Jawa Timur.